Ya, jadi usia dewasa muda memang ada beberapa definisi ya, tapi secara garis besar mungkin kita bisa tarik rata-rata antara umur dari 18 tahun sampai 40 tahun ya. 18 sampai 40 tahun. Di mana itu memang usia dewasa awal ya. Usia yang produktif sehingga kewaspadaan terhadap kelainan jantung menjadi suatu hal yang penting menurut saya. Halo sahabat RSKK, kembali lagi ke channel kesayangan kita, RSKK Channel. Kali ini di sesi Tanya Dokter bersama saya, Dr. Dinda, selaku host di acara Tanya Dokter kali ini. Pada sesi Tanya Dokter kali ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu dokter jantung dari RSUD Kabupaten Kediri bersama dengan saya, Dr. Wirawan. Halo Dr. Wirawan. Ya, halo Dr. Indah, ya, apa kabar? Baik. Sekarang silakan Dr. Wirawan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Halo sahabat RSKK, perkenalkan nama saya Dr. Wirawan Prabowo, spesialis jantung pembuluh darah. Saya bertugas sebagai dokter jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Ya, mungkin itu sebagai perkenalannya ya. Oh iya dokter, kan pada bulan ini kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Dalam rangka kontribusi RSKK terhadap masyarakat Kabupaten Kediri, di sini RSKK telah mengadakan beberapa acara dalam memperingati Hari Jantung Dunia. Bisa dijelaskan nggak dokter, kemarin acaranya udah apa aja? Ya, jadi memang dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh di tanggal 29 September ya, kebetulan hari Jumat ya. Jadi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri mengadakan beberapa rangkaian acara ya. Yang pertama pada tanggal 24 September kemarin, hari Minggu, kita di area Car Free Day Pare ya, di depan patung Mastrip kita mengadakan senam jantung sehat ya. Jadi ada senam jantung sehat, terus kemudian kami melakukan juga edukasi menari, yaitu meraba nadi sendiri untuk masyarakat awam, dan juga kami melakukan pelatihan bantuan hidup dasar untuk awam langsung di tempat acara berlangsung. Alhamdulillah acara tersebut berjalan cukup lancar dan meriah, antusiasmenya juga cukup baik, apalagi kami juga bersama dengan Yayasan Jantung Indonesia ya, Klub Jantung Indonesia di daerah Kabupaten Kediri. Jadi melaksanakan acara tersebut ya bisa mengedukasi masyarakat awam karena cukup penting ya terkait bantuan hidup dasar pada pasien atau masyarakat yang mungkin saat sehari-hari tiba-tiba tidak sadarkan diri atau mengalami henti jantung mendadak, karena pertolongan pertama tersebut sangat berarti. 1-2 menit pertama itu yang paling krusial ketika seseorang itu mengalami henti jantung. Jadi alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan lancar. Ya, untuk acara yang berikutnya kami hendak mengadakan screening atau deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak usia sekolah dasar. Usia sekolah dasar. Betul. Jadi kebetulan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kami mengambil tempat awal atau pilot project ya, itu di Sekolah Dasar Negeri Pare 1. Sekolah Dasar Pare 1. Kemarin kami sudah melakukan sosialisasi kepada guru-guru sekolah untuk bagaimana men-screening awal anak-anak yang sekiranya memang memiliki gejala penyakit jantung bawaan, yang pada rangkaian acara berikutnya akan kami lakukan pemeriksaan ya. Jadi kami membawa alat-alat penunjang ke sekolah tersebut dan memeriksa anak-anak yang terscreening oleh guru atau wali kelasnya memiliki gejala penyakit jantung bawaan ya. Nanti dari situ akan kami lihat apakah betul anak tersebut memiliki kelainan atau tidak. Misalnya
ada kelainan maka kami akan menindaklanjuti ya untuk anak tersebut diperiksakan secara lengkap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri di RSKK ya. Jadi itu acaranya masih kami rencanakan tanggal 4 Oktober nanti ya. Itu sebagai acara lainnya selain acara tadi yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, senam jantung sehat tadi ya. Mungkin. Wah, cukup banyak ya Dok acaranya. Padat. Ya. Dan kali ini melalui RSKK Channel kami akan membahas mengenai penyakit jantung pada usia dewasa muda. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Dok, kalau mengenai usia dewasa muda itu range usianya berapa sih Dok? Ya, jadi usia dewasa muda memang ada beberapa definisi ya, tapi secara garis besar mungkin kita bisa tarik rata-rata antara umur dari 18 tahun sampai 40 tahun ya. Dimana itu memang usia dewasa awal ya, usia yang produktif sehingga kewaspadaan terhadap kelainan jantung menjadi suatu hal yang penting menurut saya. Berarti kalau usia 18 sampai 40 tahun ini Gen Z sama Gen milenial nih masih masuk nih. Jadi buat mas-mas mbak-mbak yang di sini bisa ikut merhatiin juga. Saya juga masih masuk ini dewasa muda. Kalau penyakit jantung tuh kan identik biasanya keluhannya nyeri dada ya Dok, nyeri dada terus identik sama pada orang tua gitu. Kalau misalkan pada dewasa muda ini gimana sih Dok? Biasanya penyakit apa aja sih? Ya, jadi penyakit jantung pada usia dewasa muda itu ada beberapa penyakit jantung yang sering ditemukan. Ya, yang pertama dari secara struktur jantung itu ada kelainan pada katup. Ya, katup jantung itu ibarat pintu, ya, ibarat pintunya jantung. Jadi jantung itu seperti ruangan, ya, antar ruangan itu ada pintu. Nah, katup jantung adalah pintunya. Nah, itu yang pertama, ada kelainan di pintu jantung atau kelainan katup. Yang kedua yang juga sering kita temukan adalah tadi kelainan jantung yang bawaan, yang memang dari lahir ya, kelainan dari lahir yang sifatnya bukan yang biru ya. Jadi ada penyakit jantung bawaan tuh ada dua ya, ada yang biru, ada yang tidak biru ya. Atau secara medis tuh di sianotik atau asianotik. Nah, penyakit jantung bawaan yang asianotik ini yang mungkin bisa mulai bergejala saat justru di usia dewasa muda ya. Terus yang terakhir ada aritmia ya, gangguan irama jantung ya. Nah, gangguan irama jantung bisa itu sifatnya bawaan, bisa itu sifatnya didapat ya. Itu bisa juga terjadi pada usia yang dewasa muda ya. Itu yang ketiga paling sering. Dan yang terakhir adalah infeksi jantung ya. Infeksi jantung tapi umumnya ada kelainan jantung yang mendasari ya. Paling sering infeksi jantung itu karena kelainan pintunya, kelainan katup sama kelainan jantung bawaan ya. Jadi memang secara struktur jantungnya tidak normal sehingga mudah terjadi infeksi seperti itu ya. Mungkin itu belum banyak ya diketahui oleh awam karena memang penyakit jantung ini identik dengan usia yang sudah lanjut ya, dan mungkin masyarakat juga masih memahaminya penyakit jantung itu hanya kelainan pembuluh darah jantung ya, atau koroner atau bengkak jantung ya. Nah, itu yang harus diwaspadai sebetulnya. Oh ya, tadi kan dokter udah jelasin nih, ada penyakit katup, ada penyakit infeksi jantung, ada penyakit aritmia juga. Nah, itu untuk bedain dari gejalanya apa sih Dok? Kan biasanya orang-orang juga taunya cuma nyeri dada gitu aja sih sakit jantung. Ya, betul sekali Dok. Jadi memang umumnya memang masyarakat kita mengetahui kalau penyakit jantung identik dengan nyeri dada ya. Nyeri dada. Tapi sebetulnya ada juga keluhan-keluhan lain yang sifatnya itu terkait dengan penyakit jantung ya. Contoh tadi ya terkait penyakit katup ya. Jadi penyakit katup kenapa terkena pada usia muda? Itu sebetulnya awalnya adalah infeksi pada saluran nafas ya. Infeksi pada saluran nafas yang dia tidak tertangani dengan baik sehingga terjadi aktivasi kuman di katup jantung ya. Sejenis mekanisme seperti autoimun ya. Tapi dia mengenai katup ya, sehingga menyebabkan katup tersebut yang harusnya bisa buka tutup dengan baik, dia akhirnya mengalami penyempitan ya, bisa penyempitan atau malah nanti jadi bocor.
Nah, apa sih gejalanya biasanya? Nah, gejalanya sebetulnya mirip dengan orang yang bengkak jantung pada usia tua. Ya, dia akan merasa sering ngos-ngosan ya, terutama ketika aktivitas fisik ya. Jadi biasanya ya dia tidak akan bisa mengikuti, contoh mungkin kalau olahraga ya dia merasa cepat mudah lelah ya, sesek. Kemudian kalau tidur ya, kalau tidur malam itu dia terbangun karena rasa sesak. Dan juga kalau tidur pun posisinya harus setengah duduk ya. Itu bisa salah satu gejala yang dialami. Gitu juga rasa berdebar ya, karena biasanya penyakit jantung katup ini juga terkait dengan gangguan irama jantung, sehingga keluhan-keluhan seperti itu bisa terkait penyakit katup jantung. Nah, yang lainnya contoh misalnya seperti penyakit jantung bawaan, itu juga sama. Dia akan intinya adalah karena jantung itu kan fungsinya memompa ya, memompa darah yang isinya nutrisi oksigen ke seluruh tubuh. Ketika terjadi peningkatan kebutuhan dan memang ada kelainan di jantung tersebut, maka ya dia tidak bisa memenuhi, sehingga ya tadi keluarnya akan mudah lelah ya, capek. Nah, itu harus diperiksakan, tidak boleh istilahnya disepelekan gitu ya, iya. Mungkin banyak merasa saya masih muda nih, nggak mungkin saya sakit jantung. Nah, tapi ada tadi penyakit jantung pada usia produktif ya, bisa tadi penyakit katup atau penyakit jantung bawaan yang belum disadari ya. Nah, nanti bahayanya terutama kalau datangnya terlambat. Pada penyakit katup sudah gagal jantung ya, sudah sulit diperbaiki. Kalau pada penyakit jantung bawaan seringnya yang jenisnya bocor sekat jantung ya, itu nanti akan terjadi kondisi yang namanya hipertensi paru. Nah, ini lagi nih istilah baru lagi. Biasanya masyarakat nggak paham apa sih hipertensi paru. Nah, hipertensi paru itu adalah tekanan tinggi pada pembuluh darah paru yang keluar dari jantung, yang fungsinya tadi untuk membawa darah kotor untuk dibersihkan di paru. Nah, dia menjadi terganggu fungsinya karena ada sekat jantung yang bocor. Nah, awal-awal gejalanya hanya tadi cepat capek, mudah lelah ya, sesek. Kemudian lama-lama dia akan biru ya, lama-lama dia akan mengalami penurunan yang kalau secara istilah medis saturasi oksigen. Maka nanti ujung-ujung bukunya lama-lama dia jadi kebiruan. Nah, itu kalau sudah terlambat seperti itu sudah sulit untuk diperbaiki ya. Padahal kalau misalnya ketahuannya lebih dini, itu bisa dilakukan penutupan sekat bocor tadi, baik itu secara non invasif dengan kateterisasi atau secara invasif dengan prosedur pembedahan. Nah, makanya kami dari RSKK untuk Hari Jantung Sedunia itu mengadakan screening deteksi jantung bawaan pada anak usia sekolah dasar. Harapannya saat dia dewasa nanti dia tidak terlambat mendapatkan penanganan seperti itu. Itu contoh-contoh yang pada usia muda sebetulnya ya bisa. Jadi nggak mesti orang-orang yang sudah lanjut ya, betul. Itu juga kelainan irama, kan sering kita dengar mendadak meninggal misalnya, sehat-sehat kok meninggal. Nah, itu kan sering tuh. Sering. Sehat-sehat kok tiba-tiba meninggal, kenapa? Nah, bisa itu gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantung bisa terjadi memang banyak kelainan yang sifatnya kelistrikan ya. Jadi ya namanya irama listrik jantung tuh juga seperti PLN. Ada trafo, ada kabel-kabelnya. Nah, itu listriknya juga bisa bermasalah ya. Nah, itu yang kita kenal sebagai, mungkin yang terkenal seperti sindrom Brugada ya. Terus ada kelainan listrik bawaan yang disebut dengan long QT syndrome, mungkin itu tidak terlalu medis ya, tapi prinsipnya ada memang penyakit-penyakit gangguan irama jantung yang sifatnya bisa terkena di usia muda ya. Beberapa sifatnya memang bawaan ya, tapi ada juga yang sifatnya didapat. Nah, memang pada usia muda nih, apalagi yang masih muda-muda kan kita senang beraktivitas ya, exercise, olahraga. Nah, memang kalau misalnya ada keluhan itu sebaiknya diperiksakan ya, minimal kita nanti bisa, kalau di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri kita bisa melakukan tes treadmill ya. Tes treadmill itu nanti kita berjalan di atas roda seperti treadmill olahraga tapi direkam. Nah, nanti dilihat
oh ketika denyut jantungnya mencapai maksimal ada perubahan atau enggak, ketika olahraga ada perubahan atau tidak. Nah memang sebaiknya semua orang yang mau olahraga itu dilakukan tes tersebut, tapi kan tidak mungkin ya. Sehingga ya kalau misalnya memang ada keluhan ketika beraktivitas atau berolahraga, hendaknya memeriksakan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kembali lagi nih dok, tadi kan dokter sudah membahas mengenai infeksi pada katup jantung. Nah itu kan katanya itu berawal dari infeksi yang tidak tertangani. Berarti itu udah dari kecil ya dok biasanya penyakit ini? Apa gimana gitu? Ya betul, jadi memang terjadinya biasanya pada usia anak-anak ya. Dimana ya seperti orang batuk pilek ya, tapi kita di situ ada kuman khusus spesifik, sebetulnya bakterinya spesifik jenisnya. Ya, cuman kita nggak pernah tahu ya, karena kita sulit untuk melakukan yang namanya kultur kuman, itu kan tidak rutin dilakukan. Tapi pada prinsipnya bila mengalami gangguan saluran napas atas atau radang tenggorokan, itu harus diobati secara baik dan betul. Karena kalau misalnya tidak disingkirkan kumannya secara tuntas, itu bisa menyebabkan tadi infeksi di jantung. Nah yang lebih berbahaya lagi ketika sudah ada kelainan di katupnya, kemudian ada kelainan jantung bawaan, itu kan bisa terjadi infeksi jantung. Nah yang sering menjadi penyebab adalah oral hygiene yang buruk, jadi kesehatan gigi dan mulut yang buruk ya, karena rajin-rajin sikat gigi ya. Betul. Nah ini yang selalu saya edukasi ke pasien-pasien saya yang memiliki gangguan katup atau memiliki jantung bawaan yang belum dikoreksi ya, bahwa harus menjaga kebersihan gigi. Jadi tidak boleh ada gigi berlubang ya, kemudian atau misalnya ada akar gigi yang tersisa yang masih bisa menjadi sumber infeksi. Sangat sering sekali kasusnya itu infeksi jantung didahului oleh infeksi pada gigi atau lubang pada gigi yang terabaikan. Jadi sangat sederhana sebetulnya, tapi kurang diperhatikan. Benar. Ini mungkin kebanyakan sakit jantung bawaan atau sakit jantung katup itu mulai dirasakan gejalanya tuh pada usia dewasa muda, mungkin karena beriringan dengan aktivitasnya ya, sudah mulai banyak aktivitas olahraga, makanya mulai pasien tuh ngerasa sesek, terus ngerasa biru, terus untuk gangguan irama juga itu kan kebanyakan pasien-pasien juga merasakan waktu usia dewasa muda ketika banyak aktivitas. Nah ini gimana sih dok kita membedakan misalkan ini rasa irama deg-degan yang normal sama deg-degan yang mengarah ke sakit jantung gitu? Ya jadi kalau kita bicara terkait deg-degan itu ya, derdek kalau orang bahasa orang Jawa bilang derdek ya. Nah, derdek itu sensasi berdebar ya. Nah ini memang kita harus jeli ya, dalam artian bisa derdeknya itu normal, bisa derdeknya itu tidak normal. Nah untuk membedakannya sebetulnya kalau secara keluhan, derdek yang tidak normal umumnya dia disertai dengan gejala lain. Ya, gejala lain apa sih? Seperti mau pingsan, ya, atau bahasa Jawanya pet-petan. Pet-petan ya. Nah, jadi seperti mau pingsan, pet-petan, gelap. Nah, itu rasanya atau beliur. Beliur itu juga salah satu gejala di mana dredeg yang dirasakan itu mungkin dia sesuatu yang serius ya. Karena kenapa? Itu menyebabkan gangguan aliran darah ke organ yang penting, terutama ke otak. Makanya terus terjadi terjadi mau pingsan tadi ya, kemudian bisa juga nyeri ya. Nah rasa nyeri pada dada ketika berdebar ya, apalagi nyerinya itu lama ya, atau misalnya dia tidak membaik dengan istirahat, maka harus segera diperiksakan ya. Karena hal tersebut bisa mengancam nyawa, misalnya tidak diketahui secara pasti penyebabnya apa ya, itu memang butuh kepedulian. Nah kadang kan masyarakat kita karena edukasinya masih kurang, mungkin kurang aware, jadi diabaikan gejala-gejalanya. Betul. Dan memang penyakit-penyakit jantung itu dia ada proses sebenarnya. Jadi ketika ada penyakit katup jantung, terus katupnya terganggu, tubuh itu hebatnya dia bisa mengkompensasi dulu. Jadi jantung hebatnya dia bisa mengkompensasi dengan cara apa ya? Dia memperbesar dirinya. Nah sampai suatu titik dia mulai nggak bisa, mulailah
timbul gejala. Makanya terjadinya di usia dewasa muda. Sebetulnya bukan karena aktivitas yang terus meningkat, karena sebetulnya kita kan selalu beraktivitas. Tetapi tubuh pasiennya atau tubuh yang penderita itu sudah tidak dapat mengkompensasi kelainan jantung yang diderita. Karena pada dasarnya sebenarnya tubuh kita akan berusaha beradaptasi, ya. Jadi beradaptasi, tapi sudah pada di titik di mana jantung itu udah nggak bisa lagi melawan atau mengkompensasi kelainannya, sehingga muncullah gejala. Nah, kalau dia memang terjadinya mulai dari usia anak-anak atau nanti usia dewasa muda, ya dia nanti akan mulai bergejala ya di usia dewasa muda, sekitar 5-10 tahun ke depannya, seperti itu, jika tidak ditangani. Ya, makanya deteksi awal sangat penting, dimana ya, kalau bisa tadi diketahuan sebelum komplikasi seperti hipertensi paru, bengkak jantung yang sudah besar sekali. Jadi penanganannya bisa lebih mudah seperti itu, karena komplikasinya juga belum terjadi. Yang paling sering komplikasi itu ke ginjal sebetulnya. Ya, kalau penyakit jantung akhirnya aliran darah itu tidak cukup ke organ-organ utama, ya tadi bisa mengalami gangguan ginjal. Kalau ke otak bisa terjadi stroke, ya seperti itu yang dikhawatirkan kalau tidak terdeteksi. Ngomong-ngomong masalah deteksi awal, kan untuk deteksi awal sendiri masyarakat kita paham sendiri kan kurang aware kan atas pentingnya deteksi awal terhadap penyakit jantung bawaan. Nah, untuk misalkan nih penonton RSKK Channel kayak ingin men-check up lah, ngecek gitu, apakah punya penyakit atau mengarah ke arah penyakit jantung bawaan, itu apa sih gejala-gejala, ada nggak dok gejala-gejala yang misalkan ini kayaknya anak saya perlu di screening deh, ini kayaknya kok ada gejala yang mengarah ke jantung bawaan gitu. Ya. Kalau untuk penyakit jantung bawaan memang butuh, apalagi pada anak-anak ya, butuh ketelitian dari para orang tua ya, dimana orang tua itu harus memperhatikan anaknya ya, utamanya yang jenis yang asianotik. Jadi asianotik itu dia tidak biru. Biasanya kalau yang jenis penyakit jantung bawaan yang biru kan karena terlihat nyata, terlihat jelas kukunya biru, bibirnya biru ya, gelap gitu. Biasanya akan lebih cepat datang ke fasilitas kesehatan. Tapi yang sering tidak disadari adalah penyakit jantung yang sifatnya asianotik, yang dia tidak kebiruan ya. Nah, gejalanya apa? Tadi saya sampaikan, kalau pada anak-anak karena dia tidak bisa berkata, misalnya dia ngerasa sesak atau nggak nyaman, bisa lihat ketika dia pelajaran olahraga biasanya, atau ketika bermain dengan teman sebaya. Kalau dia terlihat kepayahan, terlihat ngos-ngosan, tidak kuat, itu salah satu tanda ya, dimana dia mungkin memiliki jantung bawaan, walaupun belum tentu ya, tidak semua ya. Tapi salah satu tandanya itu tadi, dia tidak bisa mengikuti aktivitas fisik sebayanya. Yang kedua, ada gangguan tumbuh kembang. Jadi pada anak-anak yang memiliki gangguan jantung bawaan, di mana mereka itu ada darah kotor dan darah bersih, ada percampuran, itu menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi istilah sekarang ya stunting ya. Jadi anak-anak yang stunting ya, kemudian ada gangguan belajar ya, bisa saja itu terkait dengan gangguan jantung. Walaupun lagi-lagi tadi belum tentu semua ya, tapi kalau tidak diperiksa ya kita tidak akan pernah tahu ya, seperti itu. Terus yang terakhir biasanya yang ketiga itu kalau pada bayi terutama kesulitan makan. Jadi kalau nyusu ngos-ngosan ya, terus kalau nyusu sebentar-sebentar ya, kalau misalnya pada bayi itu juga salah satu tanda ya. Dan yang terakhir sering infeksi paru-paru. Nah, jadi sering sekali kelainan jantung bawaan tadi itu disangka sebagai suatu infeksi paru ya, dan diobati sebagai TB paru ya, atau flek paru lah bahasa awam ya. Jadi infeksi tuberkulosis. Padahal sebetulnya itu adalah tanda paru yang kelebihan aliran akibat bocornya sekat jantung. Nah, itu yang sering harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kelihatan anaknya kok sering sekali batuk pilek, sulit sembuhnya, nah selain memang mungkin saja dia betul sakit paru, jantungnya juga harus dilihat apakah
ada kelainan atau tidak, karena ya parunya betul mungkin infeksi, tapi dia akan gampang sekali berulang terus bila penyakit jantung dasarnya tidak diperbaiki seperti itu. Nah, tadi kan dokter udah jelasin nih bagaimana aja gejala dari penyakit-penyakit. Ada penyakit katup, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung gangguan irama. Nah, ini kapan sih kita nih, misalkan ada sobat RSKK nih yang merasa kayaknya aku perlu deh ini mulai periksa ke dokter jantung, kapan nih? Ya, kalau kapannya ya sesegera mungkin ya sebetulnya. Ya, ketika memiliki keluhan ya yang memang terasa tidak nyaman ya, dan apalagi sudah berulang ya, maka sebaiknya diperiksakan. Nah, di Poli Jantung RSKK sendiri kita memiliki modalitas diagnostik yang cukup lengkap ya. Ya, dari mulai yang dasar ya seperti USG jantung, rekam jantung, rekam listrik jantung ya, EKG. Terus tadi kemudian USG jantung, sampai yang lebih lanjut seperti nanti treadmill ya untuk perekaman aktivitas listrik ketika beraktivitas, kemudian Holter ya. Holter itu adalah alat yang untuk merekam irama jantung selama periode tertentu, minimal 24 jam, bisa diperpanjang sampai 3 hari ya. Itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Kabupaten Kediri ya, Holter monitoring. Kemudian alat lain yang kita miliki itu juga ada CT scan jantung ya. Jadi CT scan jantung untuk melihat pembuluh darah jantung juga tersedia di rumah sakit kita, di Rumah Sakit RSKK. Nah, jadi alat-alat modalitas tersebut nanti akan saya gunakan untuk menegakkan kelainan penyakit pasien ya. Dan nantinya akan melakukan tata laksana atau terapi sesuai dengan kelainan pasien tersebut. Dan misalnya pun memerlukan tindakan lebih lanjut, maka kami pun siap membantu pasien-pasien untuk dirujuk ke pusat yang lebih lengkap ya, seperti di contoh misalnya di Surabaya, di Malang, atau misalnya ke Jakarta ya. Kami siap membantu pasien-pasien tersebut ya. Selama memang sudah tegak penyakitnya, kelainan jantungnya yang jenis apa ya. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu, jangan takut, apalagi sekarang sudah eranya BPJS ya, BPJS di mana asal sesuai dengan indikasi medis maka untuk pengobatan baik itu diagnostik maupun terapi itu bisa tercover oleh BPJS. Jadi jangan ragu-ragu untuk masyarakat Kabupaten Kediri jika memiliki gangguan yang mengarah ke gangguan jantung, baik itu di usia berapapun, mau usia anak-anak, usia dewasa muda, usia yang sudah tua, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan kesehatan. Itu. Cukup lengkap ya pemeriksaan di RSUD Kabupaten Kediri. Jadi buat sahabat RSKK nih yang mungkin merasa kayak, aduh tadi kok yang dijelasin sama Dokter Wirawan saya ngerasain ya, kok saya selama ini kayaknya ada kelainan ya, bisa datang langsung nih ke RSKK untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini kalau misalkan nih teman-teman sahabat RSKK nih mau ketemu Dokter Wirawan, nah kapan nih bisa ketemu? Bisa dijelasin nggak? Apa jamnya, jam prakteknya gitu? Baik, Dokter Dinda ya, untuk saya sendiri, saya berpraktek di RSKK dari hari Senin sampai Jumat ya. Jadi setiap hari kerja ya. Kalau untuk poli pagi ya dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Itu untuk hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, tapi ada layanan baru di RSKK yaitu poli sore. Nah, saya kebetulan juga mengisi poli sore di RSKK. Jadi poli sore itu dari hari Senin sampai hari Kamis ya. Jadi 4 hari. Jadi hanya Jumatnya yang nggak ada ya. Hari Senin sampai Kamis itu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore atau selesai ya. Jadi jadwal sudah sangat menyesuaikan ya. Jadi boleh masyarakat memilih mau di poli pagi atau poli sore. Monggo, kami siap melayani dan harapannya bisa membantu pasien-pasien mendapatkan derajat kesehatan yang lebih baik. Ya, tadi udah disampaikan sama Dokter Wirawan. Jadi buat sahabat RSKK nih yang rasa kayak kalau
mau periksa pagi kok nggak ada waktu, kita di RSKK nih punya poli sore. Jadi misalkan bisa datang nih sore-sore tiap hari Senin sampai Kamis jam 4 sampai jam 6 sore kalau mau ketemu Dokter Gunawan. Ya terima kasih banyak Dokter Gunawan buat ilmunya sama waktunya. Luar biasa banget ini udah sharing pengetahuan mengenai penyakit jantung pada dewasa muda. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Gunawan ini bermanfaat buat sahabat RSKK semua. Ya, terima kasih Dokter Indah. Ya, salam sehat untuk kita semua. Akhir kata di episode kesehatan jantung pada dewasa muda, salam sehat. Kenali jantungmu, sayangi jantungmu. RSKK kami semakin baik.